Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang. Bapak Ibu peserta, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu di Zoom meeting ini berkaitan dengan pembimbingan untuk tes P3K nanti. Nah, untuk kali ini kesempatan saya untuk menjelaskan gambaran garis besar, Bapak Ibu, gambaran garis besar mengenai bagaimana tes kompetensi manajerial. Baik. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya yang namanya kemampuan manajerial itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua orang, Bapak Ibu, semua orang yang bekerjanya di bidang apapun. Seperti itu. Jadi baik guru ataupun karyawan ya atau bekerjanya di pabrik dan sebagainya, itu kemampuan manajerial itu harus dimiliki. Nah, kemampuan manajerial itu adalah kapasitas yang dimiliki seseorang individu dalam mengelola diri dan sumber daya yang ada. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan untuk bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, Bapak Ibu, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita rencanakan, dan kemudian juga mengelola sumber daya apapun yang kita miliki. Misalnya sumber daya manusia, kita punya teman, ya, kemudian kita punya fasilitas-fasilitas, kemudian sumber daya yang ada pada diri kita. Ya, misalnya motivasi, kemauan, ya, terus kemudian keinginan untuk berprestasi kita dan sebagainya. Nah, kemampuan manajerial ini meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola organisasi. Di dalamnya itu termasuk ada perencanaan atau planning, kemudian organizing, yang ini sebentar saya pakai highlight saja. Nah, yang ini kemudian ada pelaksanaan, ya. Jadi ini lebih kepada teknisnya, kemudian ada mentoringnya, ada pengawasan. Nah, pengawasan di sini juga bukan berarti kita diawasi oleh orang lain, tidak, Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita mampu, ya, mampu untuk mengevaluasi diri kita sendiri juga, seperti itu. Oke. Nah, kemampuan, ya, sebentar. Nah, ya, kemampuan manajerial P3K yang diterapkan dalam ranah kompetensi itu ada 8, Bapak Ibu. Ada integritas, nah ini ada integritas, kemudian ada kerjasama, kemudian ada orientasi pada hasil, ada komunikasi, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri dan orang lain, ada pengambilan keputusan, dan ada pengelolaan perubahan, mengelola perubahan, seperti itu. Nah, ini beberapa pengertiannya, Bapak Ibu. Integritas itu lebih mengedepankan kejujuran dan komitmen ketika kita bekerja. Nah, komitmen itu artinya ketika kita sudah berkomit, ya, ketika kita memang sudah memilih untuk dengan tujuan untuk lolos P3K, nah apapun hasilnya nanti ya memang Bapak Ibu harus berkomit untuk melaksanakan hasil tersebut. Seperti itu. Kemudian kerjasama. Nah, kerjasama ini di semua bidang juga dibutuhkan, Bapak Ibu. Kerjasama itu adalah kemampuan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Jadi kerjasama ini baik bekerja secara kelompok ataupun ada rekan kerja di satu divisi. Nah, sehingga akan bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas dengan optimal. Ya, jadi di situ juga ada termasuk pemanfaatan sumber daya yang kita miliki di sekitar kita. Kemudian kemampuan komunikasi.
Kemampuan komunikasi ini tidak sekedar saya berbicara, Anda menjawab, J, Bapak Ibu, tetapi lebih kepada di sini ada dua arah, ya, dua arah, komunikasi dua arah. Jadi ketika kita berbicara, ya harapannya lawan bicara kita itu juga mendengarkan, memperhatikan, dan menerima. Begitu juga sebaliknya ketika ada lawan bicara atau rekan kita berbicara sedang menjelaskan, ya harapannya kita sendiri juga mampu untuk menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil itu ketika Bapak Ibu memiliki sebuah perencanaan terhadap kegiatan atau pekerjaan Bapak Ibu, nah di sini orientasi pada hasil itu Bapak Ibu diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan tuntas. Tuntas itu artinya selesai dan kemudian hasilnya itu sesuai harapan. Jadi tidak yang sekedar selesai. Bukan, Bapak Ibu. Jadi di situ juga di dalamnya ada unsur tanggung jawabnya. Nah, kemudian orientasi pada hasil ini juga lebih kepada bagaimana mampu menganalisis adanya resiko di dalam perencanaan kita itu. Seperti itu. Kemudian pelayanan publik. Nah, ini kemampuan untuk bersikap peduli, kemudian di dalamnya juga ada interaksi, bukan hanya interaksi terhadap rekan kerja, tetapi bagaimana interaksi terhadap masyarakat di sekitar kita, kemudian bagaimana mampu untuk memberikan kebutuhan dari masyarakat yang yang memang menginginkan jasa kita, misalnya seperti itu. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Jadi ini lebih kepada kompetensi bagaimana kita memiliki keinginan untuk mengembangkan diri kita sendiri dulu. Nah itu bisa melalui pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti kursus seperti itu atau mengikuti workshop. Nah sehingga kegiatan-kegiatan itu harapannya akan bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri kita. Selebihnya itu kompetensi kita juga harus bisa kita kembangkan untuk ke orang lain. Jadi kita memiliki kelebihan di bidang apa nih? Kita misalnya di bidang IT. Nah, pengembangan diri dan orang lain ini harapannya ketika kita mampu mampu untuk memiliki kelebihan di bidang IT, misalnya kita bisa setidaknya memberikan contoh atau membantu atau mengajarkan sehingga orang lain juga ikut terkembangkan. Nah, kemudian mengelola perubahan. Mengelola perubahan di sini berkaitan dengan mampu atau tidaknya Bapak Ibu di sini beradaptasi. Beradaptasi dalam situasi apapun Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti hasilnya ya ini doanya adalah bisa lolos tes P3K semua Bapak Ibu, amin gitu Nah harapannya adalah Bapak Ibu nanti ketika misalnya diterima di lolos P3K kemudian ditempatkan di mana misalnya seperti itu. Nah Bapak Ibu harapannya mampu untuk menyesuaikan diri. Bukan hanya terhadap situasi, tetapi juga terhadap metode-metode kerja atau proses-proses kerja ya yang ada di tempat baru, misalnya dengan tetap mempertahankan kualitas, ya kualitas yang nyata, yang terbaik seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Bagaimana Bapak Ibu itu mampu untuk membuat keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini tidak diharuskan Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu menjadi ketua, begitu tidak. Tetapi pengambilan keputusan ini juga bisa untuk diri kita sendiri. Nah itu dengan berbagai pertimbangan dan juga kemudian berani untuk mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan yang Bapak Ibu ambil. Itu, oke. Nah, bagaimana bisa
betul-betul mampu untuk mempelajari 8 kompetensi ASN, Bapak Ibu bisa melihat Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Di situ lengkap Bapak Ibu. Ya, 8 kompetensi itu ada kurang lebihnya penjabaran mengenai apa ya, sikap-sikap atau kompetensi-kompetensi yang bagaimana yang bisa diwujudkan untuk bisa mendukung 8 kompetensi ini bisa maksimal. Oke. Nah, berkaitan dengan tes kompetensi manajerial, nah, tes ini menggunakan jenis soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban, Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung saja misalnya, supaya bisa menyingkat waktu. Ya, berkaitan dengan kompetensi pengembangan diri. Nah, misalnya ini ada contoh soal nomor 1. Anda dinilai lambat bekerja oleh atasan Anda. Maka reaksi yang akan Anda lakukan atas penilaian tersebut dengan, nah, di sini jawaban yang tepat adalah D, Bapak Ibu. Menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja. Nah, kenapa jawabannya bukan A? Ya, sebenarnya hampir sama, hampir sama dengan D, tetapi D ini lebih ditekankan di sini Bapak Ibu. Ada semacam bentuk usaha untuk memperbaiki. Nah, usaha untuk memperbaiki itu termasuk dalam kompetensi pengembangan diri. Oke, ketika misalnya saya dinilai lambat nih, saya dinilai lambat. Oh, kamu begini, bla 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 bla. Nah, kemudian mampu untuk menerima penilaian itu. Nah, kemudian dari hasil penilaian itu Bapak Ibu memiliki usaha. Oke, aku harus mencari tahu ya hasilnya seperti apa. Oke, lambatnya di situasi yang bagaimana. Nah, maka aku akan memperbaiki performa kerjaku. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian contoh soal yang ke-6, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Nah, jawabannya adalah yang A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nah, ini untuk jawaban A, B, C, dan D, ini sekilas tampak sama Bapak Ibu, tetapi yang lebih ditekankan di jawaban A adalah ini, mudah. Ya, mudah ini artinya dengan sukarela. Ketika ada rekan yang mencapai target, maka oke, saya sukarela untuk memberikan pujian, apresiasi. Jadi bukan akan. Kalau akan ini berarti belum tentu, begitu ya. Nah, oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kemudian contoh soal nomor 8. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Nah, ini jawabannya yang A, ya, yang A. Nah, ini yang A. Kenapa? Karena memang di sini selalu ya, saya selalu menunjukkan inisiatif. Jadi yang namanya selalu itu setiap kali melakukan pekerjaan di situ selalu memunculkan inisiatif untuk bekerja. Oke, tanpa harus disuruh seperti itu. Nah, kemudian kompetensi mengelola perubahan. Contoh soal yang nomor 9, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah penuh harapan akan perubahan. Nah, jadi di sini perubahan apapun itu, Bapak Ibu itu di sini bisa memunculkan rasa tantangan. Jadi selalu berharap, oke, perubahan apa lagi ini yang akan terjadi? Ya, seperti itu. Itu namanya kompetensi mengelola perubahan. Nah, yang nomor 10 itu masuk pada kompetensi pengembangan diri. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya
lebih disebabkan karena, nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah ini clue-nya adalah mundur ya, mundur begitu melihat resikonya. Jadi di sini belum maju ya, tapi sudah menyerah terlebih dahulu. Nah, maka di sini pengembangan dirinya tidak muncul kompetensinya. Oke. Nah, kemudian pengembangan orang lain. Nah, ini adalah contoh soal nomor 4. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, kalau dicermati Bapak Ibu secara sekilas, jawaban A, B, C, dan D ini hampir sama. Tetapi jawabannya adalah di poin A. Kenapa? Di sini fokusnya adalah sebagai pengontrol dan pengawas. Oke, artinya di sini pengontrol dan pengawas ini adalah kompetensi dari seorang pemimpin. Ya, seperti itu. Nah, ketika ada tugas kemudian pemimpin yang membuat semua, itu artinya pemimpin itu tidak mampu untuk mengembangkan orang lain. Ya, tetapi ketika mendelegasikan tugas kepada staf, kemudian Bapak Ibu sebagai pengontrol dan pengawas, nah di sini ada kompetensi-kompetensi sebagai seorang pemimpin yang mengarah pada pengembangan orang lain seperti itu. Nah, oke. Kemudian berkaitan dengan kompetensi integritas, yaitu soal nomor 2. Saya biasanya makan siang bersama teman kantor ketika jam makan siang. Ketika mengobrol tidak terasa sudah melebihi jam makan siang. Sikap saya berarti yang berkaitan dengan integritas, ya, komitmen terhadap pekerjaan ini lebih mengarah pada jawaban D, memberi pengertian dan mengajak agar segera kembali ke ruangan, sehingga di sini integritasnya muncul, Bapak Ibu, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nomor 20 adalah integritas. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini berkaitan dengan integritas, kejujuran, kemudian memiliki komitmen, kemudian memiliki loyalitas terhadap norma-norma, aturan ya yang ada di tempat kerja seperti itu. Nah, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti ini berarti menunjukkan menunjukkan loyalitas. Loyalitas, ada perhatian terhadap kantor. Ya, ada perhatian terhadap inventaris-inventaris yang seharusnya bisa mungkin ditindaklanjuti supaya mungkin ada yang bisa digunakan lagi misalnya seperti itu. Oke. Kemudian nomor 25 juga integritas. Ketika berbelanja di pusat pembelanjaan, penjual melakukan kesalahan pengembalian uang kepada saya. Nah, jawaban yang memiliki nilai tinggi itu adalah yang D, mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Ya, jadi di sini muncul adanya kejujuran, misalnya ketika ada kelebihan atau kekurangan, nah itu dilakukan konfirmasi untuk mendapatkan kebenaran, betul atau tidaknya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kompetensi kerjasama. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Nah, ini hampir mirip ya Bapak Ibu, tetapi di sini clue-nya adalah sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Artinya di sini Bapak Ibu sudah mampu untuk menganalisis rekan-rekan kerja saya itu ahlinya di mana, bidangnya di mana yang dia lebih terampil. Nah, maka saya membaginya sesuai dengan keahlian masing-masing, keterampilan masing-masing, bukan membaginya sesuai minatnya atau keinginannya. Kalau seperti itu nanti akan terjadi ketimpangan. Oke. Nah, nomor 13 juga masih kerjasama.
Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Nah, ini yang berkaitan dengan kerja bersama, berarti yang tepat adalah D, Bapak Ibu. Ya, penting. Ya, penting kerjasama. Tapi yang utama adalah target. Artinya begini, kerjasama ini dilakukan penting adalah untuk mencapai target. Ya, karena target kelompok hanya bisa dicapai dengan kerja sama. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 21, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya, nah ini seperti masih sama seperti tadi Bapak Ibu, mengajak orang lain bersama-sama untuk bergerak, bekerja dengan baik. Seperti itu. Jadi mengajak orang lain bersama-sama artinya kita sendiri juga harus ikut bergerak sehingga tujuannya akan bisa tercapai. Nah, kemudian kompetensi komunikasi. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Selalu. Ya, selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 29, jika rekan-rekan saya melakukan tugasnya dengan baik, maka nah, ini jawaban yang berada pada poin tinggi adalah yang A. Saya berikan pujian apa adanya. Ya, kalau akan berarti belum. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian soal nomor 7, apakah Anda merasa kesulitan meminta tolong pada seseorang teman untuk melakukan sesuatu kepada Anda? Nah, ini jawaban mengarah kepada poin B. Ya, jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Artinya di sini ini masih ada, ya, masih ada kompetensi mandiri. Nah, tetapi akan mau untuk meminta bantuan jika betul-betul mendesak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pelayanan publik. Nomor 11, ketika menghadapi suatu keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Ini jawabannya adalah poin B. Kenapa? Bu Emma masih 5 menit ya, Bu Emma. Oh iya, baik Pak. Saya kurang 5 menit ya. Iya, baik. Nah, ini poin B, clue-nya adalah ada usaha mencoba membantu, begitu. Nah, ini pelayanan publik, mungkin saya lewati saja ya Bapak ya. Nah, ini orientasi pada hasil. Nomor 12, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Nah, ini mengarah pada poin A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Oke, ini orientasi hasil. Nah, kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan, ini nomor 14, saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu ada tamu yang memerlukan keputusan segera, maka saya, nah ini, mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan, selama masih berada pada kebijakan umum. Ya. Ini mengelola perubahan, nomor 17, terjadi pergantian pimpinan di kantor saya, maka saya akan berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Baik, nah kemudian lanjut pada wawancara Bapak Ibu. Mengenai wawancara itu sifatnya konfirmasi Bapak Ibu. Apa yang perlu dikonfirmasi adalah informasi diri Bapak Ibu, kemudian potensi-potensi yang dimiliki Bapak Ibu, kompetensi yang dimiliki, dan juga kepribadian dari Bapak Ibu. Nah, pertanyaan umum, materi-materi wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan umum sebagai calon ASN. Materi mengenai nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Nah, biasanya pertanyaannya itu lebih spesifik sesuai dengan bidang dan jabatan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Indikator tuntutannya adalah integritas dan moralitas, Bapak Ibu. Nah, biasanya satu pertanyaan yang diajukan itu akan bisa digunakan untuk mengungkap 1-2 indikator sekaligus. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah hanya untuk mengkonfirmasi konsistensi jawaban Bapak Ibu sebelumnya. Kunci utama adalah Bapak Ibu mengenali, betul-betul mengenali diri Bapak Ibu, saya kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya bisanya apa,
saya mampunya di mana seperti itu, dan kemudian pelajari formasi yang Bapak Ibu inginkan. Ya, artinya adalah Bapak Ibu mempelajari 8 kompetensi ASN berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, ini catatan singkat saja Bapak Ibu untuk tes P3K soal memiliki gradasi 4 pilihan jawaban. Cara Bapak Ibu menjawab menggambarkan cara berpikir dan bersikap yang dimiliki Bapak Ibu. Maka apapun jawaban yang diberikan Bapak Ibu harus siap menerima konsekuensi dari jawaban Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini soal wawancaranya. Nah, ini pilihan jawabannya adalah kriterianya 4, 3, 2, 1, ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya. Oke, ini. Ya, baik. Itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami, dan semoga penjelasan saya masih bisa ditangkap. Ya, karena memang waktunya terbatas. Baik, saya ucapkan terima kasih, sukses untuk Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada